Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal aulada amanatan lil walidain. Wassalatu wassalamu ala sayyidis thaqalain jaddil hasani wal husain habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhina tamassaku bihadainil asasain lisa'adatid darain amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para asatidzah, para guru, wabil khusus pembina Majelis Taklim PPH Adindal Mukarram Ustaz Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA, serta para asatidzah, para guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak absen satu persatu namanya. Ketua Majelis PPH, juga Sohibul Bait, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, kedudukan anak adalah satu hal yang amat penting, dan ia adalah merupakan amanah, tanggung jawab yang dibebankan kepada kedua orang tuanya. Kalau kita telisik dari ayat-ayat Al-Quran, ternyata istilah anak itu banyak sekali disebutkan Allah. Ada kalanya Allah menyebut anak dan keturunan itu adalah qurrata a'yun. Sementara di sisi lain, di ayat yang lain, Allah juga menyebut anak dan keturunan itu adalah fitnah. Juga disebutkan Allah aduan. Kalau maknanya qurrata a'yun, ini adalah anak-anak dan keturunan yang paling ideal. Maka namanya qurrata a'yun, yang enak dipandang mata, yang bikin hati tenang. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun. Itu qurrata a'yun, pokoknya kita enggak puyeng dah, anak mau kemana kek, tenang aja. Orang qurrata a'yun. Bapaknya ngelihat anak, nanya sama istrinya, ini bocah jam segini kok belum pulang? Ya paling juga ngaji. Lah qurrata a'yun. Nah ini jam 12 kok belum pulang? Paling juga ziarah. Loh kok ini jam 2 belum pulang juga? Lah paling lagi tahajud rame-rame sama teman-temannya. Tuh qurrata a'yun, Pak. Tapi ketika kita ngelihat kondisi anak kita, kita malah bingung, ragu. Ini jam 10 kok belum pulang? Ini jangan-jangan lagi mabok di kober. Jangan-jangan lagi nyungsep di kali. Nah itu lawan dari kata dari qurrata a'yun. Nah pertanyaannya kemudian,
Bagaimana kita bisa punya qurrata a'yun? Ternyata Islam juga agama yang adil. Mana adilnya? Kan Allah nyuruh kita doa, guru, betul. Tapi doa doang, anak nggak diurusin, nggak bisa. Karena konsep agama kita itu bersamaan antara ikhtiar dan doa. Ikhtiar doang tanpa doa nggak boleh. Karena doa Allah yang suruh. Buktinya tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Bahkan dalam hadis, sebagaimana yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, itu rangkaian pengen bikin supaya anak keturunan qurrata a'yun itu Nabi contohin. Satu contoh misalnya, Rasulullah SAW nyuruh kita an yuhsina ismahu. Ini kan konsep sederhana sebenarnya. Sebagian orang nggak percaya konsep ini. Kata Nabi apa? Kalau pengen anak kita minimal ada usaha, suruh bagusin namanya. Ada sebagian orang bilang, apa sih arti sebuah nama? Dalam Islam enggak. Nama itu doa. Saya sering contohin, kenapa orang Jawa itu kalau namain anak pasti mengandung doa. Namanya Selamat. Itu ternyata bapaknya kepengen ini orang selamat kemana aja. Walaupun diserempet motor. Siapa yang diserempet? Selamat. Tetap aja selamat. Atau dinamain Untung. Padahal tuh udah berapa kali rugi dia itu udah dagangan aja. Tapi untung apa rugi? Orang namanya Untung. Ini konsep yang sederhana sebenarnya, Pak. Nah, kemudian juga kita lihat dalam konsep fikih misalnya. Ternyata Rasulullah SAW ketika anak baru lahir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qala hada haditsun hasanun sahihun. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengadhankan di kuping kanan, mengiqamatkan di kuping kiri. Walaupun beberapa tahun terakhir viral, wah ini gak ada hadisnya. Bukan gak ada, lu belum nemu. Orang sekarang lagunya begitu, Pak. Gak ada hadisnya. Atau hadisnya kagak sahih. Kagak sahih kata siapa? Kalau yang ngomong ahli hadis kita percaya. Tapi kalau yang ngomong hadis gak ngerti, Quran gak ngerti, bahasa Arab gak ngerti, wah ini hadis dhaif maudhu. Padahal Imam Syafi'i katakan ini hadis minimal hasan. Dalam konsep kita, jangankan hasan, dhaif aja masih boleh, Pak. Li fadhailil a'mal. Kecuali berkaitan dengan akidah nggak boleh. Tapi kalau li fadhailil a'mal nggak masalah. Mengadhankan di kuping kanan, mengkomatkan di kuping kiri, ini sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ketika si anak dikenalkan dengan kalimat-kalimat tauhid di awal, paling tidak kita membuat satu rekaman buat anak-anak kita. Ini kayak sekarang kan tradisi sebenarnya, Pak. Kalau ada yang nanya, wah di zaman Rasulullah ada nggak sih bocah baru lahir gunting rambut bawa kelapa, terus dikasih duit 20.000, 10.000, 5.000? Ada nggak di zaman Rasulullah? Nyari kelapa aja susah. Kita kan kadang-kadang menganggap, wah ini nggak boleh. Padahal ini kan nilai-nilai budaya namanya. Nah pertanyaannya, apakah kita menggunakan budaya jadi syirik? Nah dulu. Dengan dikit-dikit, wah Rasulullah nggak pernah nyuruh. Nah jelas nggak ada di zaman Nabi, Pak. Saya bilang tadi nyari kelapa aja susah di sono kok. Makanya makanan favorit orang buka puasa di sana, di zaman Nabi, itu kan kurma. Mungkin kalau Rasulullah tinggalnya di Jatimurni, pasti sunnahnya lontong sama bakwan sama es kelapa. Kira-kira begitu. Ini bicara budaya. Nah ini kan sebuah perlambang. Mungkin masing-masing suku punya tradisi yang berbeda-beda, Pak. Karena ada juga yang misalnya bukan cuma pisang, bukan cuma kelapa, macam-macam. Ini kan sebuah tradisi sebagai bagian doa. Kenapa? Doa itu penting. Sebagaimana Rasulullah SAW mengadhankan di kuping kanan, mengiqamatkan di kuping kiri,
ini menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak yang baru lahir. Termasuk misalnya ulama kita mengajarkan saat kita cukur rambut anak kita, kalau memang ada rezekinya akekahkan, kalau ada ya. Jadi jangan maksain juga utang sono, utang sini, gue utang lu dong. Dapat duit 5 juta buat akekah, bayarnya ntar kalau anakku gede. Kelamaan. Hukum akekah kan dalam perspektif fikih minimal banget sunnah, nggak ada yang bilang wajib, nggak ada. Bahkan dalam madhab Imam Abu Hanifah, akekah itu bukan wajib, bukan sunnah. Imam Abu Hanifah berada lain. Kalau bab kurban beliau bilang wajib. Sementara ulama yang lain bilang cuma sunnah muakkad. Nah bab akekah kata beliau nggak sunnah nggak wajib, hukumnya mubah aja. Karena ada hukum kurban. Makanya ketika akekah ini mau dilakukan orang tuanya, konsep yang paling penting harus dicatat, dia mampu atau enggak. Makanya kalau ada anak bader misalnya belum akekah, jangan sayang akekahnya Pak. Wah ini pasti bocah makanya bader banget, belum dipotongin kambing ini. Gak ada urusan memotongin kambingnya. Kalau anaknya nggak bisa diatur, anaknya susah banget ngajinya, jangan salahin kambing. Salahin siapa? Enggak, ya kalau kagak bapaknya ya emaknya. Udah kok bocah mirip banget mamangnya, kagak mungkin Pak. Jangan salahin mamang, jangan. Nah ini menunjukkan bahwa konsep agama Rasulullah juga ngajarin ada doanya, ada ikhtiarnya. Bahkan doanya pun pakai tawasul. Mana tawasulnya? Tuh akekah. Nah akekah kan berbagi. Ini hari ini Sohibul Bait berbagi. Dia niat sedekah, ngeluarin apel, ngeluarin pisang, yang lain kita keluarin. Niatin sedekah, tawasul, mudah-mudahan menjadi doa anaknya menjadi anak yang qurrata a'yun. Termasuk yang nyukur Pak. Sebenarnya dalam hadis, kalau mau dicukur rambutnya, yang nyukur siapa sih? Bapaknya pada tangganya? Lah bapaknya, bukan saya. Tapi namanya ta'adduban, watabarukan, watafaulan. Ini orang sekarang jangan tabarukan Pak. Kenapa kadang dulu zaman dulu orang namain anak aja nanya sama kiai dulu. Kiai mohon izin, saya minta nama dari kiai. Nah, orang sekarang udah gak percaya tuh. Ah ngapain gue minta nama, gue juga bisa lihat di Google. Itu namanya gak mau tabarukan. Sama ketika kita lihat hari ini, dulu yang namanya bekas minum kiai orang rebutan Pak. Saya sering dulu masih ya mudah-mudahan dikit lah. Kiai tolong minumannya jangan dihabisin. Emang kenapa? Saya masih aus. Ntar buat anak saya biar kebagian air kiai. Dia nggak nanya tuh kiai ampek apa kagak, enggak. Nah kalau sekarang nggak ada yang mau Pak. Ini yang diajarkan ulama-ulama kita, betapa doa itu penting. Jadi malam hari ini ketika nanti kita mendoakan dengan mengucapkan amin saja, ini kan harapan kita mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun. Nah, yang kedua, Bapak hadirin rahimakumullah, segala ikhtiar kita dari mulai akekahnya, sedekahnya, kan salah satu sunnah dicukur rambutnya habis. Kalau tadi dicontohin doang, cukur habis, ditimbang. Kemudian berapa ukurannya? 0,2 gram misalnya. Dinilai dengan emas, harga emas berapa? 0,5 gram. Sedekahkan. Itu tawasul namanya. Mudah-mudahan jadi doa yang lebih tajam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah adanya doa ada ikhtiar. Makanya Allah ingatkan dalam konsep tadi aduan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah ingetin, hai orang-orang yang beriman, hati-hati.
Bisa jadi pasangan-pasanganmu, anak-anakmu bisa jadi musuh bagimu. Jangan anteng aja kita jadi laki, Pak. Bisa jadi kita udah rajin ngaji, bini kita kagak pikirin dia ngaji apa kagak, dia nutup aurat apa kagak, anak kita gak pikirin sekolah apa kagak, ngaji apa kagak, yang digedik kita. Dengeran apa kagak ini? Kalau mana kau kaget banget. Karena tanggung jawab suami berat. Jadi jangan dianggap wah udah yang penting mah udah punya anak beres lah, belum tentu, Pak. Tanggung jawabnya nggak sederhana gitu. Makanya tadi Allah ingetin aduwalakum, termasuk di An-Nisa, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut orang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Khawatir kita, makanya kita bekelin dulu dah. Urusan nanti jadi apa kagak jadi itu bukan urusan kita, Pak. Orang kan kadang-kadang nganggap wah dia mah enak, orang bapaknya kiai, kita juga anaknya kiai. Belum tentu, Pak. Jadi jangan sampai kita ngerasa ya ini mah Romana anak gua pengen ngapal Quran lah bapaknya begini. Bagaimana bisa? Ulama-ulama udah kita bilangin al ilmu bil jid laisa bil jad. Ilmu itu bukan karena keturunan, tapi karena sungguh-sungguh. Jadi anak-anak kita nih bapaknya bilangin, biarpun bapakmu cuma begini nak, kamu nggak boleh hanya sebatas kayak bapak. Bapak kamu cuma USTD. Tahu USTD? Ya Ustad, kamu kudu jadi kiai. Bapak kamu ini cuma al-hafid Al-Quran, kamu jadi al-hafid Al-Quran, al-hafid al-hadis. Orang kan hari ini masih begitu, Pak. Makanya suka disinggung kita, kayak feudalisme. Feudalisme itu setiap bapaknya dianggap ningrat, anaknya langsung bisa ngaji kayak kagak, kayak bapaknya kiai udah gus aja gus. Mau bisa ngaji kayak kagak, kayak karena bapaknya Habib terus aja jadi Habib. Mungkin kalau boleh milih mau jadi Habib ke sekalian. Man belum pantas Habib Mulyadi, wah udah nyambung. Kalau adik saya masih mending Al-Habib Ali Mustafa Al-Attas, masih mending. Masih pantas ada Al-Mustafa banyak. Lah Habib Mulyadi kagak ada, Pak. Emang orang tua saya begitu dulunya, saya cerita dikit. Kan saya dengan adik saya nomor 2 itu emang sengaja namanya Mas Joko ngikutin nama orang Jawa. Nama saya Mulyadi, nama adik saya Mulyanto. Jarang-jarang orang Betawi Mulyanto. Ternyata ketika saya tanyain, oh Mulyadi itu doa juga, alhamdulillah. Untung ada doa juga di situ. Mulyadi maknanya dadi mulyo. Lumayan. Nah ke bawah baru tuh nama-nama Arab. Al-Habib Ali Mustafa Al-Attas. Al-Attas bisa dia. Nah ini menunjukkan bahwa kita jangan kasih kepada anak-anak kita sebuah harapan palsu, apalagi kita turunin down, kita down karena semangatnya. Ya udahlah gimana, lu bisa salawiyah gue udah lumayan. Jangan pakai lumayan, Pak. Kita bikin anak kita semangat yang luar biasa. Ayo, kamu sampai dimanapun bapak biayain, walaupun bisa ini mengemuk doang, Pak. Padahal mah udah laporan, Pak, besok bayaran. Ya dari mana ya? Minimal semangat buat anak-anak kita. Saya kalau nyeritain buat santri saya, Pak, sama adik saya bilang, kita ini bukan keturunan orang-orang besar. Kalau darah sih jangan ditanya, darah merah semua ini. Nah, kalau biru mah susah, Pak. Darah ini jangan darah merah semua juga. Sampai sengaja lah di PPH karena saya anggap keluarga juga. Orang tua saya, Pak, dulu ketika mau mondokin adik-adik saya termasuk saya, itu harapannya luar biasa. Ini kalau saya pulang pesantren nih, itu langsung coba lu baca kitab. Mana kitabnya? Wow, suruh bawa kitab. Baca. Agak bisa, tolol banget lo. Padahal Bapak mau tahu, bisa apa enggak Bapak saya baca kitab? Saya kasih tahu sekarang. Kagak bisa. Tapi luar biasa beliau. Baca bagaimana sih lo?
segitunya agak bisa. Padahal cuma ngemop kita doang. Saya baru tahu udah gede. Waduh, ternyata gue di prank sama bapak gua. Kagak tahu juga dia pada bacanya, Pak. Tapi disitulah pentingnya kita orang tua. Termasuk kita ini jujur, mungkin semua kita sama lah. Berangkat dari sebuah semangat, mungkin kemampuan kita belum seberapa. Tapi kalau kitanya kasih semangat sama anak-anak kita, biarpun bapakmu nggak bisa apa-apa, biarpun bapakmu bukan siapa-siapa, kamu harus jadi siapa. Karena ternyata kemiskinan itu mata rantainya pendidikan, Pak. Kalau kita bekelin ini, ikhtiarnya udah, doanya udah, baru natawakkalu 'alallah. Kalau belum ikhtiar, belum doa, udah nyerah, dan disalahin sama Gusti Allah kita. Orang belum maksimal, udah nyerah aja. Baru juga juz 2, udah lu berhenti aja dah. Gue yang penting lu bisa baca Quran, cukup, udah segitu juga. Jangan pakai cukup ilmu mah. Terusin semangat anak-anak kita, karena percayalah investasi yang paling menguntungkan ketika kita punya anak yang qurrata a'yun. Saat kita udah sakit, saat kita udah meninggal dunia, ada anak-anak kita yang nangis di hadapan Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sukses terbesar, Pak. Malah suka disinggung tuh para penceramah. Kadang-kadang malah anak-anaknya kebangetan kaya mah gak mikirin bapaknya, Pak. Ini bapaknya sakit, emaknya sakit, yang ngurusin yang pintar apa yang goblok? Bener itu ya. Yang ngurusin yang kaya apa yang miskin? Dan yang kaya mah agak sempat, Pak. Lo gue ke Australia, ke Singapura, udah kan lu gak kemana-mana, lu aja yang ngurusin. Dan yang susah yang ngurusin mah yang kaya sama yang miskin, ya apa yang goblok sama yang pintar, yang kita kemana tahu. Yang goblokin di rumah aja lu ngurusin bapak sama lu. Tapi bukan berarti sudah goblok anak kita, bukan. Maksudnya adalah ayo buat ikhtiar maksimal, doa yang maksimal, baru serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang diajarkan ulama-ulama kita bisa pahami dengan baik, dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teriring doa, mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Yang bernama ini, nama anaknya Muhammad Zamahsyari Marwan. Ya subhanallah, ini namanya juga tafaulan. Ya, Muhammad Zamahsyari itu orang besar. Zamahsyari itu penulis tafsir. Saya punya guru juga, Dr. Zamahsyari, penulis yang hebat juga ada. Profesor Dr. Zamahsyari Dhofir, penulis tradisi pesantren. Ini mudah-mudahan jadi doa juga. Ya bapak-bapak sekalian yang masih punya anak, namain anak-anak dengan nama-nama besar. Ya, kalau udah terlanjur dibiarin nama dah. Zaman dulu ditukar tuh namanya, Pak. Kalau sekarang udah nggak apa-apa. Selama itu ada doa. Mudah-mudahan kita doakan almarhumah yang juga diniatkan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Serta yang cukur rambut hari ini Ananda Muhammad Zamahsyari Marwan, Allah jadikan anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.